Kembalinya Raja Serigala. Bab 341 Rumah Chen Fan. Setelah Xiao Yao pergi, para penjual datang dan pergi, tetapi tidak seorang pun memperhatikan Chen Fan. Pertama-tama, Chen Fan mengenakan pakaian murah dan jelas bahwa dia bukan orang kaya. Dia hanya membuang-buang waktu semua orang. Kedua, mereka semua mendengar percakapan antara Xiao Yao dan Chen Fan. Siapa Xiao Yao? Dia adalah manajer penjualan dengan mata tajam. Jika dia mengatakan bahwa orang ini tidak mampu membeli rumah, maka dia benar-benar tidak mampu membelinya. Chen Fan benar-benar tidak berdaya. Memiliki uang sama sekali tidak mungkin di dunia ini. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak bisa bersikap rendah hati. 10 menit berlalu, dan masih belum ada seorang pun yang datang untuk menghibur Chen Fan. Pada saat ini, seorang gadis kurus datang mendekat. Gadis itu mengenakan jas, sangat tinggi, memakai kacamata bundar, dan memiliki wajah oval. Kesan pertama yang diberikannya adalah sebagai siswa terbaik di sekolah. Tetapi ketika dia muncul di aula penjualan, dia hanyalah seorang mahasiswa yang sangat pemalu. Ketika pertama kali masuk ke dalam masyarakat, saya penuh dengan semangat, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Berhati-hatilah, karena takut melakukan kesalahan dan menyinggung orang lain. Melihat Chen Fan, wanita itu berinisiatif untuk menyapanya. Halo, saya seorang tenaga penjualan di Garden Shengxi. Nama saya Wu Yue, Anda bisa memanggil saya Xiao Yue. Apa yang bisa saya bantu? Wanita itu sangat pemalu, suaranya bergetar, dan dia jelas sekali sangat gugup. Chen Fan menatap Xiao Yue. Dia biasa saja tapi baik hati, dan dia memberikan kesan pertama yang baik padanya. Tepat saat saya hendak bicara, penjual lain di sebelah saya berkata, Wu Yue, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, 3 orang penjual datang. 1 pria dan 2 wanita. Di antara mereka, pria itu bertanya. Wu Yue terkejut dan bertanya, jika pria ini membutuhkan sesuatu, aku akan memberinya lebih banyak. Sebelum Wu Yue sempat menyelesaikan perkataannya, seorang wanita dengan riasan tebal di sampingnya berkata, Wu Yue, bisakah kau mencerahkan matamu sedikit? Apakah seorang pengemis seperti dia mampu membeli rumah? Ya. Wanita lain juga berkata, kinerja itu penting, tetapi Anda juga harus memilih orang-orangnya. Lihatlah dia. Yang dimilikinya hanya kurang dari $200. Apakah orang seperti dia mampu membeli rumah? Sesaat mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Wu Yue juga memandang Chen Fan, tetapi kebaikan dalam sifatnya tidak dapat diubah. Dia mendatangi Chen dan bertanya lagi, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Melihat Wu Yue begitu tidak tahu berterima kasih, beberapa orang menatapnya dengan jijik lalu mengeluh beberapa patah kata. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu akan dipecat dalam 2 hari. Setelah mereka pergi, Chen Fan menatap Wu Yue dan bertanya, mereka semua mengatakan aku miskin, mengapa kamu masih menghiburku? Wu Yue menatap Chen Fan dan menjawab, apakah kamu membeli rumah atau tidak, itu pilihanmu. Tugasku adalah merekrut orang. Jadi, entah kamu membeli rumah atau tidak, aku akan menghiburmu. Chen Fan mengangguk puas, saya punya apartemen di Garden Shengxi milik Anda, yang diberikan kepada saya oleh seorang teman, tetapi saya tidak tahu di mana letaknya. Bisakah Anda mengajak saya melihatnya? Wu Yue menatap Chen Fan dengan kaget. Rumah yang diberikan oleh seorang teman. Sungguh mewah bisa mendapatkan rumah gratis di Garden Shengxi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu di mana kamar itu. Bukankah itu terlalu tidak manusiawi? Tentu saja. Apakah kamu tidak punya informasi atau sesuatu yang bisa kamu tunjukkan padaku? Tanya Wu Yue. Chen Fan mengeluarkan sertifikat properti dan barang-barang lain yang dikirim Duan Kun kepadanya dan menyerahkan semuanya kepada Wu Yue. Wu Yue memperhatikannya dengan serius, tetapi sedetik berikutnya dia terkejut. Dia berkata, Tuan, suite Anda adalah suite kelas A kami. Suite kami di sini dibagi menjadi 4 tingkat A, B, C, dan D. Tingkat A adalah suite tingkat tertinggi di sini. Chen Fan tiba-tiba menyadari bahwa rumah-rumah di sini diklasifikasikan dengan cara ini, tidak heran dia tidak dapat menemukannya. Namun, dia sedikit terkejut bahwa Duan Kun benar-benar menawarkan suite tingkat A, harganya pasti cukup tinggi. Wu Yue melanjutkan, Tuan, suite kami di sini dibagi menjadi 4 kategori, A, B, C, dan D. Harga suite D mulai dari 6 juta, harga suite C mulai dari 10 juta, harga suite B sekitar 15 juta, dan harga suite A mulai dari setidaknya 20 juta. Dilihat dari lokasi suite Anda, harganya setidaknya 25 juta. Bab 342 Bunga Persik 0. 1. Bisakah kau mengajakku melihatnya? Tanya Chen Fan. Tentu saja, ini bagian dari pekerjaan kita. Kata Wu Yue dengan gembira. Keduanya terlibat percakapan menyenangkan di sepanjang jalan. Pada saat ini, Wu Yue tiba-tiba meminta maaf kepada Chen Fan. Tuan Chen, saya minta maaf. Chen Fan bingung dan bertanya, apa yang kamu minta maaf? Wu Yue menjawab seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, sebenarnya, Garden Shengxi memiliki lebih dari 4 tipe rumah, A, B, C, D. Ada juga tipe lain yang diklasifikasikan sebagai level S. Villa-villa paling terkenal di Garden Prosperity adalah villa-villa ini. Kami menyebutnya villa seri bunga persik. Totalnya ada 20 villa.
Setiap villa di seri Peach Blossom sangat mahal, dan dekorasinya seperti negeri dongeng. Chen Fan tentu tahu tentang villa seri Peach Blossom, karena villa yang diberikan Duan Kun kepadanya adalah Peach Blossom No. 1. Menurut Duan Kun, harga villa ini setidaknya 2 miliar. Di mana villa Tao Huan nomor 1? Tanya Chen Fan. Wu Yue menatap Chen Fan dengan kaget, lalu membawa Chen Fan ke sebuah rumah. Di hadapanku ada jalan marmer sepanjang 500 meter yang ditanami pohon osmanthus tinggi di kedua sisinya, aroma osmanthus tercium dari jarak bermil-mil. Berjalan beberapa langkah lebih dekat, sebuah bangunan megah tergeletak di sana seperti seekor singa. Bangunan 3 lantai ini unik dan asli. Kolam renang bawah tanah, kolam renang luar ruangan. Villa ini dirancang sesuai dengan gaya rumah bangsawan klasik, memberi Anda nuansa berada di Taman Suzhou. Saat tiba di gerbang Tao Huan No. 1, Wu Yue berdiri tegak dan merasa takjub. Dia memperkenalkan dengan tulus, Tuan Chen, perancang eksterior villa ini telah menyerap desain Taman Suzhou, sepenuhnya memadukan kehidupan taman tradisional negara saya, dan telah menciptakan elemen-elemen modern berdasarkan perpaduan tradisi. Rumah ini memiliki 13 kamar tidur, bioskop pribadi, ruang catur dan kartu pribadi, serta ruang pijat pribadi. Di belakang rumah ada lapangan golf. Chen Fan melihatnya dan sangat puas dengan desain dan tata letak rumah itu. Rumah itu persis seperti yang ia harapkan. Wu Yue melanjutkan, awalnya saya mengira bahwa set bunga persik No. 1 ini tidak akan laku karena harganya terlalu mahal, yakni 2 miliar. Harga yang sangat mencengangkan itu membuat banyak orang takut. Tetapi Tuan Chen, coba tebak apa yang terjadi. Terjual, kata Chen Fan. Tidak, tidak, tidak. Wu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, bunga persik No. 1 sebenarnya diberikan oleh bos kita. Chen Fan menertawakan dirinya sendiri, bukankah ini hadiah untuk dirinya sendiri? Wu Yue berkata seperti penggemar berat, saya benar-benar terkejut dengan cara bos Duan. Dia memberikan rumah senilai 2 miliar yuan begitu saja. Saya tidak tahu siapa yang memenangkan apartemen ini. Mereka sangat beruntung. Jika saya mendapatkan apartemen ini. Bah. Saya tidak mampu membeli apartemen kelas D di Garden Shengxi meskipun saya bekerja keras sepanjang hidup saya. Chen Fan tersenyum dan berkata, tidak ada yang sulit di dunia ini jika seseorang bersungguh-sungguh. Kamu baru berusia awal 20-an dan baru saja lulus kuliah. Masa depanmu cerah. Tuhan tidak akan mengecewakan siapapun yang bekerja keras. Wu Yue awalnya sedih, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Fan, dia langsung menjadi bersemangat. Tuan Chen benar. Saya masih muda dan masih banyak yang harus saya lakukan. Saya masih punya banyak kesempatan. Selama saya tekun dan bekerja keras, saya akan selalu menuai hasilnya. Chen Fan mengangguk dan berkata, aku percaya padamu. Wu Yue dengan senang hati membawa Chen Fan ke kamar A-level. Kamar Chen Fan terletak di 808, Pilih 1, area A. Apartemen ini memiliki 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu, menghadap ke selatan dan cerah serta memiliki pencahayaan yang sangat baik. Wu Yue memperkenalkan, Tuan Chen, hal yang paling menarik dari apartemen Anda adalah... Wah! Wu Yue membuka tirai, dan pemandangan kota Sanjiang pun terlihat. Hiruk-pikuk kota sungguh memabukkan, dan kawanan merpati putih yang terbang melintas merupakan pemandangan yang unik. Bab 343 Mengapa kamu begitu ceroboh? Setelah berkunjung selama sekitar 30 menit, Chen Fan dan Wu Yue datang ke aula dari ruang tamu. Dia sangat puas dengan rumahnya. Dibandingkan dengan kemewahan Tao Huan No. 1 yang menonjol, rumah ini lebih seperti sudut kota yang ramai, tenang dan damai, mempesona. Keduanya datang ke area pameran dan kebetulan bertemu dengan manajer Xiao Yao yang mengenakan riasan tebal. Saat ini, rambut manajer Xiao Yao sedikit berantakan dan riasannya sedikit memudar. Yang lebih jelas terlihat adalah stokingnya. Dalam ingatannya, dia mengenakan stoking, tetapi sekarang dia tidak mengenakannya. Lagi pula, dilihat dari cara dia berjalan, kakinya sebenarnya sedikit mengarah keluar. Adapun apa yang terjadi, saya hanya akan membiarkan Anda para pembaca membayangkannya sendiri. Xiao Yao berjalan dengan bangga, sambil memegang sebuah kontrak di tangannya, dan berkata, sudah ditandatangani, suite tingkat A. Begitu kata-kata itu diucapkannya, semua orang maju untuk menyanjungnya. Suster Yao memang pantas menjadi Suster Yao. Kalau tidak salah, ini seharusnya menjadi suite kelas A kedua Suster Yao bulan ini. Ya, baru tanggal 12 bulan ini. Dengan kecepatan seperti ini, Suster Yao pasti bisa menjual 4 apartemen kelas A bulan ini. Kakak Yao, kamu sungguh luar biasa. Kamu adalah dewa di hati kami. Untuk sesaat, Suster Yao tetap terdiam di tengah sanjungan orang banyak, merasa sangat puas. Dalam bisnis penjualan rumah, jika Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik, tidak akan ada pelanggan yang datang kepada Anda. Ketika pelanggan datang, Anda dan dia senang, dan Anda bahkan dapat memperoleh komisi tanpa ragu-ragu. Mengapa tidak melakukannya? Suster Yao merapikan rambutnya dan berkata, jangan iri padaku. Aku hanya sudah lama melakukan ini dan punya banyak teman, jadi aku bisa menjual rumah ini. Selama kamu bekerja keras, kamu bisa berhasil. Ya, Kakak Yao benar.
Seseorang di dekatnya berkata, jika kamu bekerja keras dan mengikuti orang yang tepat, kamu pasti akan berhasil. Semua orang akan berhasil jika kamu mengikuti Suster Yao di masa depan. Tidak seperti sebagian orang, yang bekerja keras ke arah yang salah dan mengambil jalan memutar. Mata semua orang tertuju pada Wu Yue dan Chen Fan di samping mereka. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Wu Yue tampak sedikit gugup. Suster Yao terus menatap mereka, tampak sangat tidak senang. Wu Yue menyapa Suster Yao dengan hati-hati. Halo, Suster Yao. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Suster Yao dengan dingin. Wu Yue tertegun sejenak, lalu berkata dengan cemas, Saudari Yao, Tuan Chen ingin melihat sebuah rumah. Saya akan mengajaknya melihatnya. Wah! Begitu kata-kata itu terucap, tamparan keras mendarat di wajah Wu Yue. Untuk sesaat, semua orang tercengang, bahkan Chen Fan tidak menyangka bahwa tangan pria ini begitu kejam. Wu Yue menutupi wajahnya yang merah dengan air mata di matanya dan berkata, Saudari Yao, ada apa? Beraninya kau bertanya ada apa? Suster Yao menatapnya dengan tatapan superior. Garden Shengxi memberimu kesempatan, bukan untuk membiarkanmu bermalas-malasan. Jika kau tidak ingin melakukannya, segera keluar. Wu Yue tampak sedih, Saudari Yao, aku tidak bermalas-malasan, aku benar-benar membawa Tuan Chen bersamaku. Diam. Sebelum Wu Yue sempat menyelesaikan ucapannya, Suster Yao berkata dengan kasar, apakah kamu buta? Apakah seorang pengemis seperti dia mampu membeli rumah? Saya pikir kamu hanya ingin duduk santai dan menunggu kematian, jadi kamu membawanya untuk melihat rumah. Wu Yue sangat ketakutan hingga kehilangan kata-kata. Dia buru-buru berkata, Kakak Yao, dia bukan pengemis. Dia membeli. Beraninya kau membantah. Suster Yao sangat marah. Dia adalah orang yang tidak ada duanya di Garden Prosperity, bagaimana mungkin ada orang yang berani membantahnya? Dan Wu Yue hanyalah seorang mahasiswa yang telah bekerja selama setengah bulan, namun dia berani membantahnya tanpa mengetahui konsekuensinya. Sambil berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Wu Yue. Wu Yue sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia menutup matanya dan air matanya mengalir deras. Jika ada yang ingin kau katakan, datanglah padaku. Chen Fan memegang tangan Suster Yao dan berkata dengan tenang. Saudari Yao tertegun, dan amat terkejut bahwa pengemis ini berani menghalanginya. Lepaskan! Teriak Suster Yao. Chen Fan tiba-tiba melepaskan tangan Suster Yao, dan Suster Yao terhuyung lalu jatuh ke tanah dengan suara keras. Oh, mengapa kamu begitu ceroboh? Kata Chen Fan setelah menyeka tangannya. Bab 344, 8 langkah mundur. Bajingan, beraninya kau memukulku. Suster Yao tergeletak di tanah dan meraung marah. Di belakangnya, lebih dari selusin penjual langsung berkumpul di sekelilingnya. Setelah mereka membantu Suster Yao berdiri, mereka menunjuk Chen Fan dan mengutuknya. Dasar pengemis bau, apa kau mau mati? Beraninya kau memukul Suster Yao, apa kau mau mati? Ya, saya pikir kamu mencari kematian. Kakak Yao adalah wanita yang sangat bermartabat, kalau kau berani menyinggung perasaannya, tamatlah riwayatmu. Keamanan, keamanan, seseorang membuat masalah. Patahkan kaki dan tangannya untukku, dan minta maaf pada Suster Yao. Sekaligus, lebih dari 10 mulut membicarakan Chen Fan. Tidak lama kemudian, 6 penjaga keamanan mengepung Chen Fan. Siapa yang menyebabkan masalah? Siapa yang menyebabkan masalah? 6 orang penjaga keamanan itu berteriak dengan arogan. Itu dia memukul Suster Yao, tangkap dia untukku. Kata seseorang di samping Suster Yao. Ya, kami bisa bersaksi bahwa itu dia. Yang lain juga angkat bicara. Pria kekar yang memimpin di antara 6 penjaga keamanan berkata, apakah kamu yang membuat masalah? Pria ini menatap ke arah Chen Fan, dan ketika dia melihat Chen Fan hanya mengenakan pakaian murah, dia menjadi semakin sombong. Pengalaman 5 tahun sebagai penjaga keamanan di Garden Shengxi telah melatihnya untuk memiliki sepasang mata yang jeli. Dia tahu betul kepada siapa dia harus mengibaskan ekornya dan kepada siapa dia harus menunjukkan taringnya. Dan Chen Fan di depannya sudah pasti seseorang yang dapat diganggu sesuka hati. Chen Fan menatap petugas keamanan itu dan berkata, kenapa, kamu masih ingin memukulku? Petugas keamanan itu langsung marah, siapa kamu? Beraninya kamu memukul Suster Yao. Dacheng, jangan buang-buang kata-katamu padanya. Patahkan kaki dan tangannya untukku hari ini. Suster Yao juga marah dan berkata kepada pemimpin tim keamanan Dacheng. Dacheng adalah anjing yang dilatihnya dan sangat dekat dengannya di hari kerja. Ini juga alasan mengapa dia dapat bertanggung jawab atas Departemen Penjualan Garden Shengxi. Dengan dukungan Kapten Keamanan, siapapun yang melawannya akan dipukuli. Jangan khawatir, Saudari Yao. Aku akan menghajarnya sampai babak belur hari ini. Dacheng menggerakkan tulang belakangnya, semarah harimau. Wu Yue yang berdiri di sampingnya menjadi pucat karena ketakutan, tetapi dia tetap berdiri dan berkata, Saudari Yao, Saudara Dacheng, tolong jangan pukul Tuan Chen. Dia benar-benar kita. Diam. Petugas keamanan Dacheng menunjuk Wu Yue dengan marah dan berteriak, kau hanya bajingan yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Jika kau mengatakan sepatah kata pun, aku akan memukul mulutmu hingga berkeping-keping. Wu Yue begitu ketakutan hingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun.
Da Cheng mengangkat kepalanya dengan bangga dan mendatangi Chen Fan, kamu memukuli Suster Yao. Dia jatuh sendiri. Jawab Chen Fan. Omong kosong, jelas-jelas kau yang memukulku. Da Cheng bersikeras. Mata mana yang melihatku memukulmu? Chen Fan terdiam. Saya yang berhak memutuskan di sini. Kalau saya bilang kamu pukul saya, ya pukul saya saja. Baiklah. Chen Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia bermaksud memberi mereka jalan keluar, tetapi ia tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh itu. Aku mengalahkanmu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kapten Keamanan Da Cheng mengangkat mulutnya dan bertanya, apakah Anda yakin? Chen Fan mengangguk. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Da Cheng menatap Chen Fan dan mengepalkan tangannya. Ledakan. Sebuah pukulan mengenai hidung Chen Fan. Beberapa orang di dekatnya mencibir. Meskipun Da Cheng hanya seorang penjaga keamanan, dia sebenarnya pemegang sabuk hitam dari kota Sanjiang. Ketika dia masih muda, dia dapat dengan mudah mengalahkan 5 orang sendirian. Chen Fan di depannya berani menantang Da Cheng, dia hanya sedang mencari kematiannya sendiri. Bahkan Suster Yao pun mengangkat sudut mulutnya, merasa bangga. Menurutnya, jika Da Cheng bertindak, dia pasti akan menghajar Chen Fan sampai babak belur. Semua orang menunggu Chen Fan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tetapi yang pertama kali mereka dengar adalah teriakan Da Cheng. Da Cheng meninju Chen Fan dengan tangan besinya, dan Chen Fan membalas dengan pukulan. Kedua tinju saling beradu. Terdengar suara benturan yang teredam. Da Cheng terlihat mengambil 8 langkah mundur dan terhuyung-huyung cukup lama sebelum ia bisa menenangkan diri. Tetapi melihat Chen Fan di sebelahnya, dia tidak bergerak sama sekali. Kekuatan antara keduanya terlihat jelas. Adegan ini mengejutkan semua orang dan membuat mereka semua bingung. Da Cheng, yang mampu melawan 5 orang sendirian, malah dipukul mundur 8 langkah oleh Chen Fan. Bagaimana ini mungkin? Sulit bagi semua orang untuk menerima kenyataan ini. Bahkan Da Cheng sendiri tidak dapat menerimanya. Meskipun dia bukan seorang master, kekuatan absolutnya memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan yang makmur. Pada puncak karirnya, semua orang memanggilnya Saudara Cheng. Di sasana tinju bawah tanah, ia juga disebut juara tinju dan penguasa kecil. Sekarang, saat berhadapan dengan Chen Fan, dia malah terdorong mundur 8 langkah. Ini sungguh memalukan dan memalukan. Bersambung.